Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya akhir dari perjalanan Tour de Nusantara keliling Jawa, Bali. Jadi saya ingin menceritakan sedikit soal Tour de Nusantara ini. Paling nggak ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan. Pertama, soal keindahan alam Indonesia, bahwa setiap hari kita hidup di Pulau Jawa ternyata begitu luas dan indah banget. Artinya teman-teman jika mau berwisata, berkeliling, menikmati keindahan alam Nusantara, bisa dari ujung ke ujung, dari Anyar sampai Panarukan, nyebrang ke Pulau Bali, itu pokoknya udah indah banget. Kemudian bisa dinikmati bersama trip family ya, family trip. Nah, ada beberapa hal yang menjadi poin kami dalam Tour de Nusantara. Misalnya apa sih Tour de Nusantara itu? Jadi Tour de Nusantara adalah proyek kecil kami, keluarga de Nusantara. Anak-anak kami bernama Belakang Nusantara. Lalu kemudian saya dengan Ambu, istri saya, yang biasa saya panggil Ambu, itu pun dilatar belakangi dari keragaman etnis di Nusantara. Misalnya, misalnya saya yang asli dari Banten, istri saya ibunya orang Sambas, Pontianak, dan bapaknya orang Kalimantan, dan kita bertemu di Yogyakarta. Ini salah satu menggambarkan keragaman bahwa kita dari Nusantara. Lalu anak-anak kami bernama Akhiran, kemudian menjadi nama semacam marga gitu, berakhiran Nusantara. Pertama anak saya Kirana Kartika Nusantara, kedua Rakean Mata Hati Nusantara, dan ketiga Kitaru Aksara Nusantara yang masih bayi belum 2 tahun. Nah, tur kecil ini merupakan salah satu obsesi kami untuk bisa berkeliling ke tempat-tempat yang baru dan jauh. Jadi kerap sekali kita melakukan perjalanan family trip ke tempat-tempat yang baru. Dan Nusantara Lama ini yang menjadi awal perjalanan kami. Kami ingin melewati Pulau Jawa dari ujung ke ujung melalui jalur darat menggunakan mobil pribadi. Jadi jika sebelumnya kami berkeliling misalnya ke Pontianak, ke Sambas, ke Singkawang, lalu ke Sumatera gitu. Kali ini kita melaluinya di Pulau Jawa. Kami ingin melihat keindahan alam Indonesia, merasakan keragaman nilai dan kebudayaannya secara langsung bersama anak-anak kami sejak dini, sekaligus mengenalkan betapa luas dan indahnya alam Indonesia dengan keanekaragamannya. Jadi kemana aja sih rute Tour de Nusantara ini? Jadi kebetulan kami tinggal di Jalan Raya Anyar di kota Cilegon, yang dekat sekali dengan Tugu 0 km di ujung barat Pulau Jawa. Jalan ini merupakan sejarah penting jalur administratif yang dibangun oleh Dendels, yang kemudian dinamai Jalan Raya Pos, yakni membentang 1000 km dari Anyar ke Panarukan di Jawa Timur. Betapa indahnya jalan raya tersebut. Kini akses jalan raya tersebut sudah dilengkapi fasilitas jalan tol, hanya beberapa saja yang belum. Kemudian perjalanan kami lanjutkan menyeberang ke Gilimanuk dan berakhir di Denpasar. Di Bali kami melihat dari dekat betapa Indonesia begitu beragam. Kami datang ke pura, melihat bagaimana umat Hindu beribadah, dan kami mengajak anak-anak kami The Nusantara Family melihat betapa indahnya keberagaman nilai tersebut. Kembali dari Bali, Tour de Nusantara, kami ke Pulau Jawa dan menyusuri Pulau Jawa dengan mampir ke tempat-tempat para wali penyebar agama Islam dimakamkan. Jadi destinasi pertama kami adalah di Situbondo. Kami mampir ke makamnya Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, seorang tokoh pahlawan nasional, salah satu tokoh penting dalam berdirinya ormas Islam terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Kembali dari Situbondo, kami ke Surabaya menginap semalam, dan esoknya kami berziarah ke makam Sunan Ampel yang merupakan 9 wali yang pertama. Dari Sunan Ampel kami menyeberang ke Bangkalan dan berziarah kepada makamnya Mbah Khalil Bangkalan yang merupakan guru para wali perintis kemerdekaan.
Setelah dari ziarah ke makamnya Mbah Holil, tidak lupa kami mencoba makanan yang legendaris di Madura, yaitu bebek sinjai. Hingga sore dan perjalanan kami lanjutkan menuju Jombang, ke pesantren Tebu Ireng untuk berziarah ke tokoh utama pendiri Nahdlatul Ulama. Di Jombang kami berziarah ke Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Gus Dur yang merupakan tokoh pahlawan nasional. Di jalan kami juga sempat mampir dan ziarah ke makamnya Mbah Wahab Hasbullah. Kebetulan ketika kami datang ke Jombang, Jombang sedang Pondok Pesantren Tebu Ireng sedang berduka. Nyai Lili Wahid, adik kandungnya Gus Dur, itu meninggal dunia pas hari itu, dan kami alhamdulillah bisa mendoakan dari pusara beliau langsung di tempat pemakamannya. Kemudian trip kita berlanjut ke Solo, dan di Solo kita belanja-belanja dan kembali ke Cilegon. Lalu siapa saja yang ikut Tour de Nusantara? Jadi yang mengikuti Tour de Nusantara yakni keluarga inti, saya, Ambu, istri saya, anak-anak, serta saya mengajak mama, ibu saya, dan 2 ponakan, yang satu masih kecil dan yang satu merupakan tim kami di perspektif saya dalam saya yang selalu menjadikan sajian ciamik di YouTube kita, yakni Bang Ami, sang fotografer dan editor handal kita. Dari mana biayanya Tour de Nusantara? Jadi ini yang sering ditanya orang, disangkanya kita banyak duit kali ya, tapi sebenarnya ini Tour de Nusantara ini merupakan salah satu tema yang kita pilih dari kebiasaan keluarga kami dalam mengisi liburan lebaran. Biayanya kami kumpulkan dari uang receh anak-anak yang kita tabung di celengan, dan dari komitmen saya untuk menyisihkan menabung setiap bertemu 20 ribuan, lalu saya memasukkannya dalam celengan botol aqua yang 1 liter. Jadi saya kalau ketemu 20 ribuan itu pasti saya simpen, saya taruh di rumah, saya masukkan ke dalam celengan. Begitupun anak-anak, kalau ada kelebihan uang jajan 1.000, 2.000, 10.000, ada yang ngasih 50, 100.000 ketika lebaran, pasti dimasukkan ke celengan. Jadi seluruh pembiayaan Tour de Nusantara ini dibiayai dari tabungan kami selama libur pandemi yang off dari libur lebaran. Jadi biasanya kami setiap libur lebaran memang memanfaatkan tabungan kita untuk jalan-jalan. Nah, sekarang sudah lebih dari 2 tahun tabungan itu tidak kami buka, dan akhirnya bisa kita gunakan untuk Tour de Nusantara. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tour yang lebih jauh. Kenapa dalam Tour de Nusantara selalu menyertakan sarung BHS? Ini yang selalu ditanyakan oleh teman-teman. Jadi saya pertama ingin memilih ditemani dengan sarung BHS karena kami merasa perlu mengapresiasi karya terbaik anak negeri. Sarung BHS merupakan produk kebanggaan dengan kualitas yang terbaik. Kemudian kami juga merasa bahwa sarung BHS dengan motif dan model yang begitu adaptif dengan kondisi hari ini yang menuntut tetap modis dan kekinian. Kami juga merasa bahwa penggunaan sarung tidak melulu untuk ibadah atau momentum keagamaan, tetapi sarung juga bisa dipadukan dengan banyak fashion seperti sepatu sneaker, pakai topi, hingga bisa dijadikan dress code yang fashionable untuk jalan santai, bahkan bisa terlihat artistik digunakan di tempat-tempat umum. Jadi secara prinsip memang saya ingin menggeser paradigmanya sedikit, bahwa sarung ini pakaian khas di Indonesia yang biasa digunakan santri, kiai, tetapi hari ini sarung bisa dipadukan dengan kemeja, ada di mall, ada di tempat wisata, bisa pakai sepatu, bisa santai, pakai topi, pakai dasi, pakai batik, itu agar bisa digunakan oleh semua pihak dan semua golongan dan dimanapun. Kenapa pilihannya sarung BHS? Karena memang sarung ini sarung terbaik yang pernah dimiliki putra-putri Indonesia terbaik karya anak bangsa. Jadi itu teman-teman sekilas tentang Tour de Nusantara. Akhirnya kita harus berpisah hari ini bahwa Tour de Nusantara dinyatakan usai. Terima kasih untuk banyak pihak yang sudah membantu dimanapun selama perjalanan, support teman-teman subscriber, teman-teman yang sering share, like, komen, semua mendukung. Terima kasih, salam perspektif saya.